Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya atas nama Justina dengan NIM H0523303 dari PGSD kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi merekonstruksi masyarakat dan kebudayaan melalui pengubahan sistem pendidikan di persekolahan. Dengan dosen pengampu, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Evi Segarawati Ampri, SPD, MPD. Langsung saja kita masuk dalam materi. Yang pertama, misi pendidikan persekolahan. Dewasa ini, sekolah telah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Hal itu sangat menggembirakan sebab diharapkan kaum terpelajar dapat ditemukan sekolah tercapai. Seperti diketahui, misi pendidikan lembaga sekolah ada di mana-mana. Dengan banyak kaum terpelajar, berarti misi pendidikan ada 3, yaitu pendidikan kepribadian, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan intelektual. Yang kedua, sekolah sebagai sarana rekonstruksi masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh perhatian dari masyarakat dan keluarga. Sekolah merupakan suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi. Pribadi-pribadi yang bertemu di sekolah tergabung dalam bagian-bagian yang melakukan hubungan organis yang bersistem. Ketiga, paradigma pendidikan. Paradigma pembelajaran juga sering disebut cara pandang kita terhadap masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. Jika dikaji lebih jauh, paradigma pembelajaran atau pendidikan adalah cara pandang kita terhadap masalah-masalah kehidupan, sebab pembelajaran adalah kristalisasi nilai-nilai kehidupan atau proses pembudayaan. Yang keempat, pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan. Pengaruh eksternal dan internal dalam pengelolaan pendidikan menyelenggarakan pendidikan nasional yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Paling tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pengaruh eksternal dimaksud adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini. Sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Yang terakhir, Ki Hajar Dewantara mengingatkan untuk menerapkan strategi trikon dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama, konvergen. Maksudnya agar pendidikan di Indonesia dapat berkembang dengan baik, dapat setara dengan kualitas pendidikan negara-negara maju, maka sebaiknya ada adopsi nilai yang dipinjam dari budaya barat, meskipun demikian perlu diadakan filter penggunaannya. Yang kedua, konsentris. Maksudnya bahwa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia harus bertolak dari kebudayaan yang mengindonesia sehingga nilai-nilai luhur bangsa tetap tertanam dalam generasi bangsa. Yang ketiga, kontinuitas. Maksudnya bahwa pendidikan di Indonesia haruslah dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya, kesimpulan. Pendidikan memiliki peran penting dalam merekonstruksi masyarakat dan budaya dengan tujuan menciptakan generasi yang tangguh, kreatif, dan bermartabat. Misi utama pendidikan mencakup pembentukan kepribadian, kewarganegaraan, dan kecerdasan intelektual. Sekolah sebagai agen perubahan sosial memerlukan dukungan masyarakat untuk memperbaiki nilai-nilai budaya. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan pengaruh lokal, pendidikan perlu beradaptasi namun tetap menjaga nilai-nilai nasional dengan menerapkan strategi trikon untuk keberlanjutan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.